aja dah gua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Ya, di sini anggota-anggota kami ada saya sendiri Aditya Pratama Puar, lalu ada Muhammad Irfan Irawan, lalu ada Fatifah Rahat, ada Faza Aulia Zain, dan juga ada Evelyn Riahta. Di sini kita sudah membuat laporan keuangan manufaktur pada pabrik tempe Bapak Jelani. Selanjutnya kita akan beralih ke profil perusahaan tempe Bapak Jelani. Ya, silakan Fatifah Rahat. Oke, di sini untuk profil perusahaannya, jadi ini tuh ada pabrik tempe Bapak Jailani. Pertama kali didirikan pada tahun 2014 dengan tujuan utama memproduksi varian tempe dan ragi. Pabrik ini telah banyak berkembang sehingga saat ini memiliki fasilitas produksi dan tenaga kerja yang baik. Eh, untuk detail informasi perusahaannya, yang pertama ada nama perusahaan yaitu Pabrik Tempe Bapak Jailani. Terus untuk pemilik usahanya ada Pak Jaleni sendiri, eh, tahun berdirinya tahun 2014. Kemudian alamatnya di Gang Melati 2, bawah, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan. Dan untuk produknya itu ada tempe dan ragi. Kemudian untuk visi misinya itu yang pertama ada visinya menjadi produsen tempe dan ragi yang unggul dalam hal kesehatan dan kualitas, serta selalu memberikan kepuasan maksimal kepada pelanggan dengan harga yang terjangkau. Kemudian untuk misinya ada yang pertama ada memproduksi tempe dan ragi berkualitas tinggi yang aman dan menyehatkan sesuai dengan standar keamanan dan pangan yang ketat. Kemudian ada menyediakan produksi dan layanan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan dengan respon cepat terhadap masukan dan kebutuhan mereka. Dan yang terakhir, mengoptimalkan proses produksi untuk memastikan produk tempe dan ragi tetap terjangkau tanpa mengorbankan kualitas dan kesehatan. Ya, selanjutnya di sini ada rincian harga, rincian-rincian harga produk dan juga rincian biaya produksi yang akan dijelaskan oleh Faza. Silakan Faza. Baik, untuk mengidentifikasi proyek kali ini kami menggunakan produk tempe kotak besar dan ragi sebagai sampel produk pada proyek ini. Tempe kotak besarnya dengan berat 500 gram dengan dengan produksi 2.250 buah per bulan dengan harga satuan 11.000. Sedangkan raginya berisi 300 gram yang diproduksi 100 buah per bulan dengan harga jual 13.000. Untuk rincian biaya produksinya, kami telah mengidentifikasinya sebagai biaya langsung atau direct cost dan manufacturing overhead. Untuk direct cost-nya ini ada dua ada dua biaya, yaitu direct material atau biaya bahan langsung. Untuk biaya bahan langsungnya dari tempe kotak besar sebesar 13.455.000 dengan rincian yaitu kedelai dengan pembelian 1.125 ton per bulan dengan harga 12.375.000. Lalu ada ragi dengan kebutuhan 2 kilo per bulan dengan harga pembelian 60.000. Lalu ada air dengan penggunaan 600 liter, namun air ini tidak dikenakan biaya pembelian karena pabrik ini memiliki melakukan pengeboran tersendiri sehingga tidak adanya biaya pembelian air. Lalu ada biaya bahan langsung plastik juga untuk pengemasan dengan penggunaan 4.500 buah per bulan dengan harga beli 1.020.000. Lalu untuk produk raginya, total biayanya ada 907.000
dengan rincian biaya bahan langsung yaitu tepung terigu dengan kebutuhan 30 kilo per bulan dengan harga pembelian 387.000. Lalu ada tempe kecil dengan kebutuhan 30 kg per bulan dan harga pembelian 500.000. Lalu ada plastik juga sebagai pengemasannya dengan penggunaan 100 buah per bulan dengan harga pembelian 20.000. Lalu ada biaya tenaga kerja langsung juga yang digunakan untuk produksi. Biaya tenaga kerja langsung ini terdapat perusahaan pabrik tempe milik Bapak Jailani ini menggunakan 2 tenaga kerja langsung dengan masing-masing biaya 2 juta. Sehingga jumlah direct labor dari produksi tempe sebesar 4 juta. Namun, pabrik ini tidak menggunakan tenaga kerja langsung pada produksi ragi, sehingga tidak ada direct labor yang dikeluarkan. Selanjutnya ada biaya manufacturing overhead. Untuk biaya manufacturing overhead, kita sudah mengidentifikasinya menjadi indirect material atau biaya tidak langsung dan juga indirect labor atau tenaga kerja tidak langsung. Lalu untuk yang indirect material ini, jumlah dari biaya tidak langsung dari produksi tempe kotak besar sebesar 9.981.645 dengan rincian yaitu ada panci dengan kapasitas 70 kg, lalu memiliki 2 buah dengan harga pembelian 4.500.000. Selanjutnya ada mesin pemotong kedelai dengan mesinnya memiliki 1 dengan harga pembelian 2.576.000. Selanjutnya ada baskom plastik juga yang digunakan dengan harga pembelian 8.000. Lalu ada 1 buah kompor dengan harga pembelian 570.000. Ada 3 buah tabung gas dengan isi 12 kg dengan harga pembelian 228.000. Lalu ada 1 buah impulse sealer dengan harga 99.645. Dan yang terakhir ada listrik dengan biaya 2 juta. Untuk produksi ragi, direct indirect material yang digunakan dalam produksi ragi sebesar 5.318.645 dengan rincian biaya yaitu ada 2 buah wadah plastik tertutup dengan harga 48.600, lalu ada 2 buah nampan jemur dengan harga 9.000. Selanjutnya ada 1 buah saringan tepung dengan harga 35.400. Lalu ada 1 buah mesin pemotong dengan harga 2.576.000. Selanjutnya ada 1 buah blender dengan kapasitas 5 kg dengan harga 2.350.000. Lalu ada 1 buah impulse sealer dengan harga 99.645 dan yang terakhir ada listrik dengan harga 2 juta. Lalu untuk indirect labor yang digunakan pada produksi tempe dan ragi ini ada dalam produksi tempe terdapat biaya indirect labor yaitu sebesar 10 juta untuk melakukan bor jet pump. Sedangkan dalam produksi ragi tidak terdapat indirect labor. Itu merupakan biaya manufacturing berdasarkan jenisnya. Untuk berdasarkan sifatnya ada fixed cost dan variable cost. Untuk jumlah fixed cost dalam produksi tempe dan ragi sebesar 4 juta dengan rincian yaitu ada asuransi sebesar 2 juta dan ada biaya utilitas dasar sebesar 2 juta. Untuk variable cost-nya
Jumlah variabel cost dalam produksi tempe sebesar 19.683.000 dengan rincian yaitu ada kedelai dengan harga 12.375.000, lalu ada ragi dengan harga 60.000, lalu ada plastik dengan harga 1.020.000, ada pula gas 12 kilo dengan harga 228.000, ada biaya listrik dengan harga 2 juta dan biaya tenaga kerja langsung dengan harga 4 juta. Sedangkan untuk memproduksi ragi, jumlah biaya variabel cost yang dikeluarkan adalah 1.007.000 dengan rincian biaya yaitu tepung terigu dengan harga 387.000, lalu ada tempe dengan harga 500.000, ada plastik untuk pengemasan dengan harga 20.000 dan ada biaya listrik juga sebesar 100.000. Lalu kami menggunakan metode simple costing untuk menghitung jumlah biaya produksi dari pabrik tempe Bapak Jailani. Untuk perhitungan metode simple costing ini, untuk produksi tempe sebesar 19.683.000 dengan rincian yaitu direct material sebesar 13.470.000, lalu ada direct labor-nya 4 juta, dan juga ada manufacturing overhead-nya yaitu biaya listrik dan gas yaitu sebesar 2.228.000. Sedangkan untuk jumlah biaya produksi ragi dari pabrik tempe Bapak Jailani sebesar 1.007.000 dengan rincian yaitu direct material 907.000, tidak ada direct labor dan biaya manufacturing overhead yaitu listrik sebesar 100.000. Lalu kami melakukan analisis break-even point pada produksi dari pabrik tempe Bapak Jailani ini. Untuk break-even point pada tempe, kami mencari biaya variabel per unit terlebih dahulu dengan cara total biaya variabel dibagi dengan total unit yang diproduksi. Setelah seperti sebelumnya perhitungan kami, terdapat total biaya variabel yaitu sebesar 19.683.000 dan dibagi dengan total unit yang diproduksi yaitu 2.250. Sehingga biaya variabel per unit dari tempe pabrik tempe Bapak Jailani ini sebesar 8.748 per unit. Sedangkan untuk mendapatkan biaya variabel per unit, kami mencari break-even point per unit dengan rumus yaitu total biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Hingga didapatkan 4 juta dibagi dengan 11.000 dikurangi 8.748. Didapatkanlah 1.777 unit. Sehingga dari hasil analisis break-even point yang kami lakukan, pabrik tempe Bapak Jailani ini perlu menjual 1.777 unit tempe untuk mencapai titik impas, di mana total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga pabrik ini tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan. Lalu, untuk analisis break-even point pada ragi, kami mencari biaya variabel per unit terlebih dahulu dengan perhitungan total biaya variabel dibagi dengan total unit yang diproduksi. Berdasarkan perhitungan sebelumnya, total biaya variabel yang setelah kami analisis sebesar 1.007.000 dibagi dengan unit yang diproduksi yaitu 100 unit. Sehingga didapatkanlah 10.007 per unit.
Setelah mendapatkan biaya variabel per unit, kami pun melakukan analisis break-even point dengan perhitungan yaitu total biaya tetap dikurangi harga jual per unit. Total biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Sehingga 4 juta dibagi dengan 13.000 dikurangi 10.007. Didapatkanlah 1.366 unit. Dari hasil analisis break-even point tersebut, pabrik tempe Bapak Jayalani perlu menjual 1.366 unit ragi untuk mencapai titik impas, di mana total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga pabrik ini tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan. Hasil kesimpulan yang kami peroleh dari hasil perhitungan break-even point per unit yang telah kami lakukan, yaitu break-even point dari produksi ragi dapat menyebabkan pabrik tempe Bapak Jayalani mengalami kerugian, karena pabrik ini hanya menjual 100 unit ragi, sedangkan yang dibutuhkan untuk mencapai titik impas yaitu sebanyak 1.366 unit. Namun, biaya tetap pada pabrik ini dapat ditutup oleh penjualan tempe, sehingga tidak memengaruhi hasil dari penjualan ragi. Oleh karena itu, kami mengambil kesimpulan bahwa pabrik tempe Bapak Jalani ini tetap mengalami keuntungan. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan analisis laporan keuangan pabrik tempe Bapak Jailani, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah mencapai stabilitas dan kekuatan dalam kinerja keuangan selama periode tertentu. Dan pendapatan perusahaan mengalami pertumbuhan yang signifikan yang didukung oleh peningkatan penjualan yang konsisten. Laba bersih juga menunjukkan tren kenaikan yang stabil, mencerminkan efisiensi operasional yang baik. Tingkat likuiditas dan ekuitas perusahaan menunjukkan kemampuan yang solid dalam memenuhi kewajiban keuangan baik dalam jangka pendek maupun panjang. Untuk secara keseluruhannya, pabrik tempe Bapak Jayalani menunjukkan kinerja yang positif dan memiliki potensi pertumbuhan yang menjanjikan di masa depan. Dan untuk saran, itu pabrik tempe Bapak Jalani dapat terus memperluas pertumbuhannya dengan meningkatkan peralatan untuk menjaga efisiensi dan efektivitas produksi. Selain itu, dapat meningkatkan penerapan siklus akuntansi untuk memudahkan pendapatan gambaran akurat tentang kondisi keuangan. Pabrik ini juga perlu menjaga kualitas produk dan layanan serta mengikuti prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Perusahaan dapat memperkuat kredibilitasnya di mata konsumen dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini tidak hanya bermanfaat untuk reputasi perusahaan secara keseluruhan, tetapi juga menciptakan fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Ya, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang lampiran-lampiran dari perusahaan tempe Bapak Jailani. Di sini saya akan menampilkan beberapa hal yang harus ditampilkan. Pertama adalah terkait dengan kebijakan akuntansi perusahaan tempe Bapak Jailani. Bapak Tempe Jailani ini menjalankan beberapa kebijakan akuntansi penting, tentang pencatatan dan pemrosesan. Lalu tentang pembelian bahan baku di sini, bagaimana cara pengidentifikasiannya, seperti misalnya beli kedelai karungan, misalnya beli tempe karungan dan lain-lainnya. Lalu ada, ya bisa lihat di sini ada siklus akuntansi dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah transaksi dan jurnal bulan Januari. Di sini sebenarnya lebih ke arah Bapak perusahaan Bapak Jalan ini misalnya beli kedelai, beli plastik, beli gelas, beli gas, terus ya dan lain-lainnya lah. Dan penjualan yang terjadi di dalam perusahaan tempe Bapak Jalani ini. Misalnya penjualan tempe kotak besar, tempe kotak kecil, penjualan tempe bulat daun pisang, ada penjualan lagi juga. Lalu ada biaya gaji karyawan yang berkurang mengurangi kas dan biaya utilitas lain-lainnya. Ini ada chart of account. Di sini ada account-account yang berhubungan dengan perusahaan tempe Bapak Jalani, seperti misalnya inventory, raw material inventory, ada sales revenue, tempe sales, direct materials, dan ada soybeans atau misalnya ragi di situ, ada wet floor cost dan masalah lain-lain, ada plastik juga. Jadi karena ini adalah perusahaan tempe, jadi akun-akun yang berhubungan adalah akun-akun yang bisa dibilang masih mudah karena dalam pembuatan tempe sendiri itu tidak terlalu sulit.
tidak terlalu membutuhkan banyak sekali akun atau proses yang dilakukan. Di sini ada laporan biaya produksi. Pertama ada raw material beginning, adalah beginning inventory-nya, atau beginning inventory pas sebelum diolah. Itu ada ragi, dan di sini ada inventory buat tempenya. Lalu ini adalah ending inventory-nya, ada variable cost dan lain-lain, ada work in process, dan berjumlah cost of good manufacture-nya ada 50.876.290. Itu adalah saya akan menyampaikan lainnya tentang proses dokumentasi kita pada saat melakukan kunjungan ke perusahaan eh, tempe Bapak Jalani. Oke, di sini bisa dilihat ini adalah video proses, adalah foto video saat di mana eh, proses tempe sedang difermentasi atau ditunggu untuk menjadi bahan jadi ya. Bisa dilihat di sini ini ada pabriknya di rumah sendiri. Lalu di sini adalah proses yang tempe sudah jadi, ditunggu fermentasinya, yang sudah ditunggu 1 hari untuk di mana siap untuk dikonsumsi atau dimakan. Ini adalah foto di mana kita melakukan kunjungan ke sana di tempe Bapak Jalani tersebut. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf jika ada kesalahan dan ada yang kurang lengkap, kami mohon maaf karena data yang kami buat berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari perusahaan tempe Bapak Jalani tersebut. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.